Inna dina indallahil Islam. Saudaraku seiman, salah satu dari pintu-pintu kebaikan adalah melakukan puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Ala adulluka ala abwabil khair, as-sumu junnah." Maukah aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Puasa dalam hadis ini merupakan perisai bagi seorang muslim baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, puasa adalah perisai dari perbuatan-perbuatan maksiat, sedangkan di akhirat adalah perisai dari api neraka. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis qudsi, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbah." Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lakukanlah puasa sunnah setelah melakukan yang wajib. Di antara puasa sunnah yang Nabi SAW anjurkan setelah melakukan puasa wajib adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa ini mempunyai keutamaan yang sangat istimewa. Hal ini dapat dilihat dari sabda Rasulullah SAW dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau bersabda, "Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh." Pada hadis ini terdapat dalil tegas tentang dianjurkannya puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh mazhab Syafi'i, Ahmad, dan Abu Daud, serta yang sependapat dengan mereka. Sedangkan Imam Malik dan Abu Hanifah menyatakan makruh, namun pendapat mereka ini lemah karena bertentangan dengan hadis yang tegas ini. Puasa Syawal, puasa seperti setahun penuh dari Sya'ban. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa berpuasa 6 hari setelah hari Raya Idul Fitri, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Barang siapa berbuat suatu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan semisal." Orang yang melakukan satu kebaikan akan mendapatkan 10 kebaikan yang semisal. Puasa Ramadan adalah selama sebulan, berarti akan semisal dengan puasa 10 bulan. Puasa Syawal adalah 6 hari, berarti akan semisal dengan 60 hari, yang sama dengan 2 bulan. Oleh karena itu, seorang yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal akan mendapatkan puasa seperti setahun penuh. Imam An-Nawawi dalam Syarh Muslim mengatakan, para ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa paling afdol melakukan puasa Syawal secara berturut-turut setelah sholat Idul Fitri, namun jika tidak berurutan atau diakhirkan hingga akhir Syawal, maka seseorang tetap mendapatkan keutamaan puasa Syawal setelah sebelumnya melakukan puasa Ramadan. Oleh karena itu, boleh saja seorang berpuasa Syawal 3 hari setelah Idul Fitri misalnya, baik secara berturut-turut ataupun tidak, karena dalam hal ini ada kelonggaran. Namun apabila seseorang berpuasa Syawal hingga keluar waktu bulan Syawal karena bermalas-malasan, maka dia tidak akan mendapatkan ganjaran puasa Syawal. Kecuali apabila seseorang memiliki uzur seperti sakit, dalam keadaan nifas, sebagai musafir, sehingga tidak berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka boleh orang seperti ini mengqadha puasa Syawal tersebut di bulan Zulqa'dah. Hal ini tidaklah mengapa. Saudaraku seiman, lebih baik bagi seseorang yang masih memiliki qadha puasa Ramadan untuk menunaikannya daripada melakukan puasa Syawal, karena tentu saja perkara yang wajib haruslah lebih diutamakan daripada perkara yang sunnah. Alasan lainnya adalah karena dalam hadis tersebut Nabi SAW mengatakan, barang siapa berpuasa Ramadan, jadi apabila puasa Ramadannya belum sempurna karena masih ada tanggungan puasa, maka tanggungan tersebut harus ditunaikan terlebih dahulu agar mendapatkan pahala semisal puasa setahun penuh. Apabila seseorang menunaikan puasa Syawal
terlebih dahulu dan masih ada tanggungan puasa, maka puasanya dianggap puasa sunnah mutlak atau puasa sunnah biasa dan tidak mendapatkan ganjaran puasa Syawal, karena kita kembali ke perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, barang siapa berpuasa Ramadan. Adapun puasa sunnah selain puasa Syawal, maka boleh seseorang mendahulukannya dari mengkodok puasa yang wajib selama masih ada waktu lapang untuk menunaikan puasa sunnah tersebut, dan puasa sunnahnya tetap sah dan tidak berdosa. Tetapi perlu diingat bahwa menunaikan kodok puasa tetap lebih utama daripada melakukan puasa sunnah. Hal inilah yang ditekankan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, semoga Allah merahmati beliau, dalam kitab beliau Syarhul Mumti, karena seringnya sebagian orang keliru dari permasalahan ini. Kita ambil permisalan dengan sholat duhur. Waktu sholat tersebut adalah mulai dari matahari bergeser ke barat hingga panjang bayangan seseorang sama dengan tingginya. Kemudian dia sholat di akhir waktu, misalnya jam 2 siang karena uzur. Dalam waktu ini bolehkah dia melakukan sholat sunnah kemudian melakukan sholat wajib? Jawabnya boleh, karena waktu sholatnya masih lapang dan sholat sunnahnya tetap sah dan dia tidak berdosa. Namun hal ini berbeda dengan puasa Syawal, karena puasa ini disyaratkan berpuasa Ramadan untuk mendapatkan ganjaran seperti berpuasa setahun penuh. Maka perhatikanlah perbedaan dalam masalah ini. Saudaraku seiman, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk menemui keluarganya lalu menanyakan, apakah kalian memiliki sesuatu? Mereka berkata, tidak wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu sekarang saya berpuasa. Dari hadis ini berarti seorang boleh berniat di siang hari ketika melakukan puasa sunnah. Nabi SAW juga terkadang berpuasa sunnah, kemudian beliau membatalkannya sebagaimana dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan terdapat dalam kitab An-Nasai. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat mendorong kita melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Semoga amalan kita diterima dan bermanfaat pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak, kecuali yang mendapatkan Allah, kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Allahu a'lamu bissawab.